الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan menjadi satu kebaikan buat kita dan menjadi ibadah bagi yang membaca. Amin ya Rabbal. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, mari sama-sama saat ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Kiai Muhammad Soleh dengan tema bahaya tarhib bagi pernikahan. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa acara Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV yang saya hormati rahimakumullah. Dan tidak lupa pembawa acara kita yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Ainus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang terpenting dalam ajaran Islam adalah masalah hablum minan nas. Dan di antara masalah hablum minan nas adalah masalah pertetanggaan. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sumpah sampai 3 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sahabat yang ada di belakang Rasulullah tiba-tiba maju ke depan. Ya Rasulullah, ada apa tiba-tiba kau berkata demi Allah sampai 3 kali? Rasulullah mengatakan, la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Rasulullah mengatakan tidak beriman orang yang tidak harmonis dengan sesama tetangganya. Oh, subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap urusan pertetanggaan itu hanya urusan dunia. Hanya urusan bapak dan saya, ibu dan saya, tidak. Rasulullah mengawali dengan kata wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kenapa ya Rasulullah? Tidak beriman orang yang tidak harmonis dengan tetangganya. Artinya apa? Dalam ajaran Islam urusan pertetanggaan bukan hanya urusan dunia tapi konsekuensinya sampai ke akhirat nanti. Oh. Betul Pak? Ini kira-kira sama tetangga akur apa tidak akur nih? Hah? Sudah pernah ngegosip belum Bu? Pernah waktu hari Senin ya Bu ya, sama Selasa sama Rebo.
sama Kamis sama Jumat. Akhirnya seminggu full. Ya Ustaz. Wah, innalillahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu dalam ajaran Islam selain urusan hablum minallah pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah urusan bermasyarakat satu sama lain. Sehingga dalam fikih Islam saja ketika kita menanam pohon, betul? Pohon kita masuk ke halaman orang lain, boleh nggak orang lain ngambil buahnya? Boleh. Kenapa? Itu lahan orang lain. Ketika kita membangun rumah, kemudian kita bikin kocoran air, kita bikin awning, ya, yang airnya masuk ke rumah tetangga, boleh nggak itu? Nggak boleh. Ketika tetangga merasa terganggu dengan cara kita membangun rumah, sesungguhnya bukan hanya tiap hari, bukan hanya tiap jam, bukan hanya tiap menit, tiap detiknya kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada orang yang dizolimi. Ada orang yang disakiti dengan perbuatan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan hablum minannas dalam ajaran Islam itu bukan urusan dunia semata tapi sampai ke akhirat. Jual beli itu urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan. Kalau ibu belanja, kembaliannya saya kurangin, itu ada resiko akhiratnya enggak? Ada. Berarti jual beli juga sampai ke akhirat. Tuh. Ibu beli kangkung 3.000 seikat. Ibu tawar 1.000. Zolim enggak? Zolim Pak ya? Yang pantasnya berapa tuh Pak? Kalau 3.000 ditawarnya berapa pantasnya tuh? Hah? Dari 3.000 tawarnya 2,5. Udah nawar berkali-kali nggak jadi. Terus ibu bilang di pasar aja cuma 2.000. Ingat ibu-ibu, Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat sayang, sangat senang kepada siapa? Seseorang yang melakukan jual beli dengan kemudahan. Yang beli, yang jual jangan mentang-mentang jual, pasang harga seenaknya. Satu kangkung 3.000, tahu-tahu dia jual 10.000. Benar Pak ya? Memang sih yang punya berhak masang harga. Yang beli juga begitu. Jangan mentang-mentang yang beli boleh menawar. Tiba-tiba harga 3.000 dia bilang berapa Bu? 1.000. Kalau suami ibu yang jadi tukang kangkung gimana Bu? Kesel nggak mas saya mau yang nawar itu? Tuh, betul Pak? Ya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah sayang kepada siapa? Pembeli yang memberi kemudahan, penjual yang memberi kemudahan. Jangan mentang-mentang penjual pasang harga semau-maunya, jangan mentang-mentang pembeli nawar juga semau-maunya. Itu tidak benar. Guru. Kenapa demikian? Nah kalau ini di konsep perdagangan ya. Nah terus kalau bahaya tarkhib dalam pernikahan itu seperti apa Guru? Nah ini menarik. Ya, Bu, suka ngomongin tetangga enggak? Pernah, berapa kali? Ya. Oh. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya berpesan, seorang muslim yang suka membicarakan suami tetangga, perhatikan, yang dibicarakan siapa? Suami tetangga. Ya, seorang muslimah yang suka membicarakan aib suami tetangga dengan maksud agar istrinya membenci suaminya, maka Rasulullah mengatakan laisa minna, itu bukan umatku. Ya. Orang-orang yang suka memprovokasi tetangga supaya suami tidak akur, ya, supaya istri tidak akur, supaya terjadi perpecahan, dalam Al-Quran itu salah satu perbuatan syaitan, yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, yang memisahkan antara lelaki dengan perempuan, artinya suami dengan
istrinya. Setan tersenyum kalau ada suami istri ribut. Setan senang kalau bapak dan ibu berkelahi. Dan puncaknya setan berpesta pora ketika bapak dan ibu terjadi perceraian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu membentuk suatu lingkungan yang islami itu bukan cuma tugas ustadz, bukan cuma tugas ustazah, betul Pak? Tugas siapa itu? Tugas siapa? Hah? Tugas kita semua. Iya Pak ya, mohon maaf kalau ada yang namanya pas. Tugas Pak Ahmad, tugas Pak Burhan, tugas Bu Aisyah, betul? Tugas Bu Ningrum, tuh. Kenapa? Karena tetangga itu adalah keluarga besar. Jangan sampai terbersit dalam pikiran kita. Jangan sampai terlintas di hati kita. Biarin lo, mudah-mudahan lo cerai sama suami lo. Mudah-mudahan cerai sama bini lo. Itu tetangga yang semacam itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan itu bukan umatku yang semacam itu. Ya, artinya apa? Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Maka hadirin para pemirsa TV iNews dalam acara Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui acara ini mari sama-sama kita jadikan pertetanggaan menjadi persaudaraan, betul? Kita jadikan lingkungan di mana kita tinggal menjadi kampung halaman kita, betul? Mohon maaf, Bapak yang dari Jawa Barat, Bapak yang dari Jawa Tengah, Bapak yang dari Jawa Timur, ketika sudah berkumpul di suatu tempat, maka tempat ini saat ini adalah kampung halaman kita. Betul Bu? Betul Pak? Ya, Bapak yang lahir barangkali di Cirebon, Bapak yang lahir di Purwakarta, Ibu yang lahir barangkali di Kuningan. Tapi begitu sudah kumpul di, apa namanya nih kampungnya nih? Hah? Kampung Kalimulia. Ya, berarti sekarang ini semua kita adalah keluarga. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru, Masya Allah begitu luar biasa pemaparan beliau. Terlihat ibu-ibu, bapak-bapak ada yang penasaran mau bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aat. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi ketika tahbid hadir di tengah keluarga kita. Terlebih lagi tahbid tersebut berada di lingkungan terdekat. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin luruskan dulu. Saya berdiri Pak ya, kelihatannya biar semangat nih. Semangat yang nanya, semangat pula yang jawab. Ya, saya luruskan dulu artinya supaya satu pengertian. Tahbib itu kalau dalam bahasa hadis, tetangga bicara sama seorang istri dengan tujuan agar benci sama suaminya. Itu namanya tahbib. Ya. Apa yang kita lakukan kalau ada tetangga semacam itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'ta kalimatan min hasidin fakun ka'annaka lasta bisyahid." Kalau kamu mendengar omongan-omongan yang sifatnya hasud, yang sifatnya provokatif, fakun ka'annaka lasta bisyahid, bersikaplah kamu seakan-akan tidak tahu apa-apa, tidak mendengarkan. Ketika tetangga itu bicara tentang suaminya, suami tetangga yang diajak bicara, alihkan obrolannya dengan yang lain. Tadinya ini ngomongin tetangga, tadinya ngomongin suami tetangga, langsung dialihkan. Bu, harga bawang kan udah turun. Betul Bu? Nah itu dialihkan obrolannya begitu. Jadi kita nggak termasuk dalam jebakan guncingan. Betul? Gitu Bu ya? Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih guru atas jawabannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.